kita dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan pelajaran kepegawaian yaitu bab 1, yaitu tentang pengajian dan tunjangan pegawai. Selamat menyaksikan. Apa sih yang dimaksud dengan gaji? Gaji adalah salah satu jenis balas jasa yang diberikan perusahaan kepada seorang pegawai secara periodik atau biasanya hanya diberikan hanya 1 bulan sekali. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tunjangan. Tunjangan secara umum yaitu sejumlah uang yang bukan merupakan bagian dari gaji pokok. Selanjutnya, manfaat tunjangan. Tunjangan dapat memberikan manfaat, yaitu poin yang pertama dapat meningkatkan produktivitas karyawan. Bisa saya garis bawahi, arti kata produktivitas adalah cara mengukur hasil yang berasal dari usaha yang telah kita tetapkan. Contoh yang bagus bisa kita ambil yaitu bidang pertanian 1 hektar dapat menghasilkan 10 semangka. Manfaat tunjangan yang kedua yaitu dapat memberikan kenyamanan dan keselamatan kerja. Kenyamanan dan keselamatan kerja menurut saya itu hal yang penting karena merupakan upaya kita untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja atau istilahnya dapat mengurangi kelalaian kecelakaan kerja. Manfaat yang ketiga yaitu tunjangan dapat mensejahterakan kehidupan karyawan. Menurut saya manfaat ini dapat memberikan kebebasan dari rasa lelah, memberikan kehidupan dan kesehatan bagi karyawan lebih baik lagi. Manfaat tunjangan yang terakhir yaitu mengurangi tuntutan karyawan atas upah kerja. Maksud poin ini yaitu mengarahkan karyawan mendapatkan sistem upah kerja yang bersih. Nah, ada juga sistem penggajian. Sistem adalah seperangkat peraturan atau prosedur yang dirancang untuk memastikan bahwa tugas tersebut dilaksanakan dengan cara yang sudah ditetapkan. Ada beberapa jenis sistem penggajian, yaitu 1. Sistem skala tunggal. Sistem ini memberikan gaji kepada pegawai yang sama yang berpangkat sama tanpa memperhatikan sifat yang dilakukan, berat ringannya tanggung jawab. 2. Sistem skala ganda, yaitu sistem yang memberikan gaji yang bersangkutan dengan pangkat, sifat, prestasi, dan berat ringannya tanggung jawab. 3. Sistem skala gabungan, yaitu berdasarkan 1. Pegawai yang sama diberikannya gaji yang sama. 2. Diberikannya tunjangan khusus bagi orang yang memikul tanggung jawab yang berat. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan macam-macam tunjangan. Yang pertama ada tunjangan beras. Tunjangan beras yaitu tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri dan anggota keluarganya dalam berbentuk beras atau bisa saja dalam bentuk uang dengan besaran sesuai ketentuan yang berlaku. Tunjangan yang selanjutnya yaitu tunjangan umum. Tunjangan umum adalah tunjangan yang diberikan dalam rangka karyawan tersebut dapat meningkatkan prestasi dalam bekerjanya, pengabdian dalam perusahaannya, dan semangat kerja bagi pegawai negara sipil. Dan tentunya tidak menerima jabatan tunjangan struktural ataupun fungsional. Selanjutnya ada tunjangan anak dan istri. Tunjangan anak dan istri adalah kepada PNS yang sudah menikah dan sudah mempunyai anak, yang nantinya akan mendapatkan tambahan tunjangan yaitu berupa tunjangan anak dan tunjangan istri. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977. Dan sekarang yang terakhir yaitu tunjangan jabatan. Tunjangan jabatan adalah jika PNS yang tidak menduduki jabatan struktural maupun fungsional yang mendapatkan jabatan
yang sering disebut dengan tunjangan jabatan. Ini saya akan menjelaskan prosedur kenaikan gaji berkala, gaji istimewa, dan tunjangan. Yang pertama, saya akan menjelaskan prosedur kenaikan gaji berkala. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang kenaikan gaji berkala. Pertama, PNS akan diberikan gaji berkala dengan syarat sebagai berikut. Telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala dan pelaksanaan penilaian pekerjaan atau SKP dengan nilai sekurang-kurangnya atau cukup. Yang kedua, pemberian surat berkala dilakukan oleh surat pemberitahuan oleh suatu kantor atau suatu organisasi yang bersangkutan. Yang ketiga, apabila PNS tidak memenuhi syarat, maka akan ditunda gaji berkala, yaitu paling lama 1 tahun. Yang keempat, apabila tidak ada alasan untuk penundaan kembali, maka akan diberikan pada bulan berikutnya dari masa penundaan. Dan yang terakhir, penundaan kenaikan gaji berkala dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Dan yang kedua, di sini saya akan menjelaskan prosedur kenaikan gaji istimewa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang kenaikan gaji istimewa ditentukan dengan sebagai berikut. 1. PNS diberikan gaji istimewa apabila penilaian pelaksanaan pekerjaan atau SKP menunjukkan nilai amat baik. Dan yang kedua, pemberian gaji istimewa ditentukan oleh menteri atau lembaga yang berwenang. Dan yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan prosedur kenaikan tunjangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang gaji tunjangan PNS. PNS diberikan tunjangan yaitu dengan ketentuan sebagai berikut. Selain gaji pokok, PNS juga diberikan tunjangan-tunjangan lain yaitu sebagai berikut. 1. Tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan pangan, dan tunjangan lainnya. Tunjangan-tunjangan tersebut diberikan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, PNS yang bersuami istri akan diberikan tunjangan suami istri sebesar 5% apabila suami istri tersebut adalah sama-sama seorang PNS. Yang kedua, PNS yang mempunyai anak angkat atau yang di bawah umur 18 tahun, belum menikah dan menjadi tanggung jawabnya akan diberi tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok setiap anaknya. Dan yang ketiga, PNS yang menjabat jabatan akan diberikan tunjangan jabatan dan tunjangan jabatan tersebut diatur oleh Presiden. Dan yang keempat, tunjangan pangan akan diatur oleh Menteri. Akan menjelaskan permasalahan penggajian, kenaikan gaji berkala, gaji istimewa, dan tunjangan. Yang pertama, penghasilan yang diterima PNS belum mencukupi kehidupannya. Yang kedua, sistem penggajian yang berlaku saat ini belum memenuhi prinsip keadilan. Yang ketiga, penempatan gaji pokok tidak berorientasi pada prinsip equal pay for work of equal value. Yang keempat, rasa ketidakadilan pada PNS yang memegang jabatan struktural. Yang kelima, kurangnya sosialisasi tentang kenaikan gaji berkala dan istimewa. Keenam adalah persyaratan untuk kenaikan pangkat yang rumit. Di sini saya akan mencontohkan daftar pengajian dan tunjangan. Daftar pengajian berikut daftar pengajian yang bisa teman-teman. Sekian dari kami. Semoga apa yang kita sampaikan dapat memberi manfaat.